Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat, baik, dan tetap senantiasa semangat untuk belajar. Oke Anda sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas dan belajar bersama mengenai ukuran penyebaran data. Nah, tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah setelah Anda belajar nanti, Anda mampu menentukan nilai kuartil baik pada data tunggal maupun pada data kelompok. Dan yang kedua adalah Anda mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kuartil pada data tunggal maupun data kelompok. Jadi fokus kita ada di subbab kuartil. Oke, sekarang kita mulai belajarnya pada kesempatan hari ini. Anda siap? Siap. Oke, bagus. Yang pertama adalah ukuran penyebaran data. Jadi ukuran penyebaran data itu meliputi satu. Yang pertama ada istilahnya kuartil. Ya. Anda paham mengenai kuartil? Jadi kuartil itu mirip dengan bahasa kuartet, quarter dan seterusnya. Apa itu? Baik, perempatan. Jadi, kalau suatu data ini sekian ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Bagaimana caranya membagi 4 bagian yang sama adalah yang pertama berarti kita bagi 2 dulu. Nah, menjadi 2 bagian. Yang kedua adalah kita bagi setengah data di awal. Nah, lalu kemudian setengah data di akhir. Tuh, menjadi 4 bagian yang sama. Mudah bukan? Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam 4 bagian yang sama ini, langkah pertama tadi adalah kita membuat tengah-tengah data dulu. Apa itu tengah-tengah data? Masih ingat pelajaran kemarin? Median, betul sekali. Jadi tengah-tengah data adalah median. Ini dalam kuartil itu kita nyatakan sebagai Q2 atau kuartil tengah atau kuartil 2. Ya. Kemudian setengah data di awal namanya kuartil 1. Dan setengah data di akhir namanya kuartil 3. Sehingga kita dapatkan pada kuartil itu ada 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 itu namanya kuartil bawah. Ya, jadi bisa dikatakan sebagai kuartil bawah. Dan kuartil 2 itu sama dengan kuartil tengah. Dan kuartil 3 itu namanya kuartil atas. Jadi dalam bahasanya bisa dinyatakan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pada data tunggal. Konsepnya adalah seperti ini. Menentukan Q1, Q2 maupun kuartil 3. Contoh misalkan, saya punya data 1, 5, 6, 7, 8, 4, 3. Berapa ini datanya? 1, 2, 3. Oke, datanya adalah 7. Bagaimana menentukannya adalah langkah pertama. Sebagaimana pada median, berarti kita menentukan apa? Data harus diurutkan. Ya, betul. Jadi data harus diurutkan dulu. Data diurutkan menjadi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ada 7 data. 4 ya. Nah, untuk menentukan kuartilnya adalah langkah pertama adalah ditentukan tengah-tengahnya dulu. Berarti menentukan median. Kita lihat karena datanya ganjil berarti tengah-tengahnya 5 tepat. Ini yang dinamakan sebagai kuartil 2-nya. Sedangkan untuk kuartil 1-nya berarti setengah data di awal. Berarti 1, 3, 4 ini. Nah, berarti tengah-tengahnya 3 tepat. Berarti ini adalah kuartil 1 atau kuartil bawah. Lalu kemudian setengah data di akhir berarti ini 7. Berarti ini namanya kuartil 3. Ya, kuartil 3. Berarti setengah data di akhir. Untuk data tunggal mudah kan? Oke. Kita lanjutkan. Dalam kuartil itu ada istilahnya jangkauan kuartil.
jangkauan kuartil atau disingkat JK. Jangkauan kuartil itu dirumuskan Q3 dikurangi Q1. Jadi selisih antara kuartil 3 atau kuartil atas dikurangi dengan kuartil 1. Itu namanya jangkauan kuartil. Berarti dalam soal ini kita bisa ditentukan jangkauan kuartilnya adalah 7 dikurangi 3. Berapa hasilnya? 4, tepat sekali. Istilah yang kedua adalah jangkauan semi interkuartil atau disingkat JS. Jangkauan semi interkuartil. Nah, JS itu dirumuskan setengah dari JK atau setengah dari Q3 dikurangi Q1. Oke, udah. Sehingga dalam data ini berapa? Hasilnya adalah setengah kali 4. Baik anak sekalian, sekarang bagaimana cara kita menentukan nilai kuartil untuk data kelompok? Untuk menentukan nilai kuartil pada data kelompok, kita gunakan rumus QI sama dengan TB ditambah I per 4N min FK per F dikalikan P. Tentunya rumus ini Anda sudah tidak asing lagi, karena pada bab median data kelompok Anda sudah dapatkan rumus yang modelnya mirip seperti ini. Yang membedakan adalah hanya ada I sini. I dalam kuartil bisa diganti dengan 1, 2, 3. I1 itu menunjukkan kuartil pertama atau kuartil bawah. Sedangkan I2 adalah kuartil tengah atau median. Dan I3 menunjukkan kuartil atas atau kuartil 3. Nah, kita langsung ke contoh. Saya punya data seperti ini. Misalnya dari kelompok usia 1 sampai 4 tahun. Misalnya sebanyak frekuensinya adalah 3 orang. Yang usianya 5 sampai 8 tahun, misalkan 2 orang. Yang usianya 9 sampai 12 tahun, misalkan 4 orang. Sedangkan usia 13 sampai 16 tahun, misalkan 1 orang. Nah, dari data ini adalah merupakan data kelompok. Bagaimana caranya? Misalkan kita tentukan Q3-nya. Kita menentukan kuartil 3 dari data kelompok. Sebagaimana pada median data kelompok, jadi kita terlebih dahulu harus menentukan frekuensi kumulatifnya atau kita singkat dengan FK. Bagaimana cara menentukannya? Adalah penjumlahan dari frekuensi. Pertama 3 ditambah 2 5 tambah 4 9 ditambah 1 10. Dengan demikian jumlah datanya adalah 10 sebagaimana kolom FK pada baris yang terakhir. Oke, kita lanjutkan sekarang. Untuk menentukan Q3, berarti langkah pertama adalah kita tentukan kelasnya dulu. Kelasnya di mana? Yaitu kelasnya terletak pada 3/4 dari jumlah datanya 10. Berarti 7,5. Data ke 7,5. Kita lihat pada kolom FK. Jadi FK-nya sekarang 3, 5, 9. Nah, 7,5 itu terletak di 9 ini. Sehingga kita tentukan kelas yang saya lingkari ini adalah merupakan kelas Q3-nya. Sehingga sebagaimana rumusnya, Q3 itu sama dengan TB. TB-nya berarti tepi bawah. Berarti 9 dikurangi setengah. Berarti 8,5 ditambah dengan I-nya diganti 3 karena kuartil 3 per 4 dikali N-nya 10 dikurangi FK. FK-nya berapa? 5. Jadi definisi FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Sehingga 5. Per F, frekuensi kelasnya adalah 4 dikalikan dengan P, panjang kelasnya. Panjang kelasnya kita lihat 9, 10, 11, 12. Ada berapa? 4. Ya, sehingga kita tinggal menghitung saja.
tambah 3/4 itu 7,5 dikurangi 5/4 dikalikan dengan 4, sehingga 8,5 ditambah 7,5 dikurangi 5 adalah 2,5. 4 dengan 4 bisa kita sederhanakan sehingga menjadi per 1 atau sama dengan 2,5 saja, sehingga menjadi 8,5 ditambah 2,5 adalah 11. Oke, mudah sekali ya. Demikian, ini adalah untuk menentukan nilai kuartil untuk data kelompok. Mudah, oke? Nah, dengan demikian, Anda sekalian, materi kita kali ini kita cukupkan. Untuk sebagai contoh dan latihannya, bisa Anda selesaikan pada materi yang sudah Bapak sampaikan. Oke? Untuk selanjutnya, nanti Anda kerjakan tugas yang ada di materi tersebut. Lalu kemudian Anda upload hasil Anda sebagaimana yang kita rencanakan. Oke, Anda sekalian, materi pada kesempatan hari ini kita cukupkan sekian. Dari poin penting pada kesempatan hari ini kita sudah dapatkan 2, yaitu 1, menentukan nilai kuartil pada data tunggal, dan yang kedua adalah menentukan kuartil pada data kelompok. Mudah-mudahan Anda bertambah ilmunya setiap harinya. Jangan lupa tetap belajar, tetap sehat selalu. Jangan lupa sayangi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Terima kasih, kita lanjutkan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.